A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, mas mbak, sahabatku yang baik. Ada kisah yang sangat menarik sekali. Yang bisa jadi ini sering kita dengarkan. Yaitu tongkat Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa beserta kaumnya itu dalam keadaan terhimpit. Maka beliau keluar dari negeri Mesir untuk berlari mencari perlindungan. Nah, ada satu momen di mana beliau itu dikejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya untuk menghabisi Nabi Musa. Ya Allah ya Rob, kebayang ya ujian dakwah di masa waktu itu begitu berat ya ujiannya, nyawa. Maka di waktu itu ayah bunda, ibu bapak semuanya, Nabi Musa di belakangnya itu dikejar oleh Fir'aun bersama bala tentaranya. Lengkap, berikut persenjataannya, kendaraannya luar biasa. Nah, sampailah Nabi Musa itu di tepi Laut Merah. Di waktu itu, Nabi Musa beserta kaumnya itu merasa ketakutan yang luar biasa. Bahkan tidak hanya itu ujiannya. Di depan ada Laut Merah yang kalau berenang belum tentu selamat. Di belakang ada Fir'aun dan bala tentaranya yang siap menghabisi Nabi Musa dan kaumnya. Apakah hanya di situ ujiannya? Tidak. Di tengah-tengahnya Nabi Musa ada orang-orang yang kalau orang Jawa bilang gembosi, provokator. Hai Musa, mana Tuhan yang engkau ceritakan, Tuhan yang harus kita sembah? Nih, coba lihat apa yang disampaikan Nabi Musa. Nabi Musa bilang, Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Ini kata-kata yang sangat viral di dalam Al-Quran. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Masya Allah, tabarakallah. Episode berikutnya adalah di mana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah, fakul nadrib bi'asakal bahar. Pukullah dengan tongkatmu ini lautan. Boom. Ada satu bagian yang menarik. Nabi Musa di waktu itu dah sami'na wa ata'na. Beliau tidak berpikir panjang. Beliau tidak mikir kebayang ya. Waktu Nabi Musa itu kalau kita berpikir agak sedikit nakal gitu ya. Kalau saja Nabi Musa tahu tongkatnya tadi bisa memukul lautan dan itu terbelah, tentu Nabi Musa nggak akan bilang Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Beliau akan bilang, tenang wahai kaumku, tenang bro. Ini tongkat ini nanti akan belah lautan. Itu kalau berpikir nakalnya. Tapi di situ kita bisa mengambil 3 pelajaran berharga. Yang pertama, sadar ujian. Nabi Musa sadar betul bahwasanya dalam berdakwah, dalam mengajak kebaikan, dalam berbuat baik, itu pasti ada ujian. Dalam kehidupan pun pasti ada ujian. Ujian yang enak maupun ujian yang tidak enak. Yang kedua, beliau Nabi Musa itu tetap berprasangka baik, tetap berpikir baik. Allah pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Nah, ini yang mahal. Bagaimana prasangka baik kita sama Allah harus kita jaga dalam keadaan apapun. Dalam keadaan kita senang maupun kita ketemu dengan kondisi yang tidak kita senang. Kita berprasangka baik sama Allah. Ya Allah, apa ya hikmah dari semua ini? Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Maka yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah kita tetap menjaga ketaatan. Nabi Musa waktu itu tidak bertanya, "Wah Allah, kenapa kok tongkatku harus dipukulkan ke laut?" Tidak, beliau langsung memukulkan. Dan di waktu itulah kemudian Allah membukakan pintu keluar. Allah membukakan jalan keluar, solusi. Sehingga laut terbelah, Nabi Musa dan kaumnya berhasil melewati lautan tersebut. Maka ayah bunda, ibu bapak, mas mbak semuanya, ujian yang hari ini kita hadapi, apapun masalah yang hari ini sedang kita mau selesaikan, maka kita tidak boleh lepas dari 3 hal ini. Yang pertama, sadar ujian. Allah pasti ngasih ujian dan Allah ingin lihat respon kita. Yang kedua, tetap berprasangka baik sama Allah. Yang ketiga adalah kita tetap jaga ketaatan. Jangan sampai ketika ada masalah, ada ujian, kita mengabaikan sholat. Jangan sampai saat kita begitu masalah yang menghimpit, di situ kita lupa bahwasanya Allah itu ada. Tugas kita apa? Tugas kita mencari tongkat-tongkat Musa. Amal-amal soleh apa yang bisa kita lakukan yang bikin Allah ridha dan Allah membukakan jalan keluar, Allah menyelesaikan segala permasalahan kita. Kun fayakun. Allah punya kun fayakun. Mudah bagi Allah. Tugas kita hari ini adalah mengangkat tangan dan nantinya Allah yang akan turun tangan. Barakallahu fikum. Saya Hamid Alima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.